Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan presentasikan hasil dari laporan kami yang berjudul Penelitian Konflik Terkait Tanggapan Masyarakat Mengenai Pernyataan Menteri Agama yang menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Kelompok ini terdiri dari yang pertama Bagus Eko Prasetyo, yang kedua Denny Sukmadi Putra, yang ketiga Yandri Irwanto, dan yang keempat Hafiz Rianto. Untuk bab 1, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun prinsip-prinsip Islam memang mempengaruhi kebijakan politik. Selain itu, kelompok-kelompok muslim radikal tertentu terbukti kadang-kadang mempengaruhi kebijakan politik dan yudisial dengan ancaman kekerasan. Rabu, 23 Februari 2022, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menyatakan dalam kunjungannya di Riau terkait dengan aturan pengeras suara di masjid. Dalam salah satu kutipan yang diambil Menteri Agama Yakut, yaitu menyamakan suara azan di masjid dengan gonggongan anjing. Hal tersebut menimbulkan polemik dan konflik dalam masyarakat. Beberapa orang berpendapat bahwa hal itu adalah pelecehan terhadap agama Islam, dan juga ada pihak-pihak yang setuju dengan pernyataan Menteri Agama Yakut tersebut. Untuk itu, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul Tanggapan Masyarakat dengan mengenai pernyataan Menteri Agama yang menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Polemik yang cukup memancing berbagai reaksi di kalangan masyarakat tersebut membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana reaksi berbagai masyarakat terkait pernyataan kontroversial Menteri Agama tersebut, terutama di Kota Padang. Yang kedua, rumusan masalah. Pertama, bagaimana tanggapan masyarakat terkait pernyataan Menteri Agama yang menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing? Yang kedua, apakah hal ini berdampak secara langsung kepada masyarakat? Yang ketiga, mengapa hal ini dapat berdampak kepada masyarakat? Dan yang keempat, bagaimana solusi untuk penyelesaian konflik ini? Lalu, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk memahami tanggapan masyarakat terkait pernyataan Menteri Agama yang menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Yang kedua, mengetahui dampak langsung kepada masyarakat. Yang ketiga, mengetahui dampak hal ini kepada masyarakat. Dan yang keempat, menemukan solusi untuk penyelesaian konflik ini. Manfaat penelitian sendiri. Penelitian dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak umum. Beberapa manfaat yang dapat diambil yaitu diharapkan agar kedepannya masyarakat Indonesia dapat terhindar dari kasus-kasus semacam ini, dan untuk memahami pola pikir masyarakat yang mengaruhi hal dalam respon terhadap kasus ini. Lalu, bab 2 yaitu kajian teori yang berisi penjelasan konsep, landasan teori, kerangka berpikir, studi relevan, dan hipotesa akan dibacakan oleh Yandri Irwanto. Kepada Yandri Irwanto dipersilahkan. Baiklah, saya Yandri Irwanto, saya akan membacakan tugas sosiologi saya, yaitu bab 2. Bab 2 yaitu tentang kajian teori. 1. Penjelasan konsep. Konflik secara sosiologi adalah suatu proses sosial antara dua orang, dua kelompok atau lebih yang masing-masing pihaknya berupaya untuk saling menyingkirkan atau menjatuhkan. Tanggapan adalah suatu respon terhadap ucapan yang dikeluarkan seseorang, kritik, komentar, dan sebagainya. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Pernyataan adalah tindakan menyatakan sesuatu. Menteri Agama adalah posisi dalam pemerintahan yang ditunjuk oleh presiden untuk mengatur urusan keagamaan. Azan adalah panggilan ibadah bagi umat muslim. Gonggongan anjing adalah suara yang dikeluarkan oleh anjing. Landasan teori dapat dilandaskan terhadap teori yang dikeluarkan oleh Max Weber yang menyatakan otoritas sebagai kemungkinan perintah-perintah seseorang dalam posisi tertentu yang akan diikuti oleh sekelompok orang. Karena dalam kasus ini berpotensi memunculkan kiat-kiat yang bersuara dan memiliki massa yang mungkin saja memunculkan keributan. Kerangka berpikir. Berdasarkan teori tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas terkait dengan kasus ini membuat beberapa pihak yang memiliki suara berbeda bisa saja membentuk massa dan menyebabkan keributan.
studi relevan. Dilansir dari mereka.com, dulu sempat terjadi konflik terkait dengan agama di tengah masyarakat. Kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang berujung keributan dan Basuki divonis hukuman 2 tahun di penjara. Berbeda dengan kasus yang penelitian amati. Di sini konflik yang terjadi dipicu oleh penjelasan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh seorang menteri. Hal ini memicu perpecahan di tengah masyarakat. Hipotesa. Tanggapan masyarakat cukup beragam. Ada beberapa pihak yang kontra dengan hal ini. Ada juga yang pro dan bahkan ada yang tidak terlalu permasalahkan. Hal ini dapat berdampak secara langsung mengingat azan sudah melekat dengan masyarakat Muslim Indonesia. Lalu, bab 3 yaitu metodologi penelitian yang berisi waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data akan dibacakan oleh Hafiz Rianto. Kepada Hafiz Rianto dipersilahkan. Bab 3. Metodologi penelitian. Waktu dan penelitian. Penelitian dilakukan di Kota Padang mengingat lokasi penelitian berdomisili di sana. Penelitian akan dilakukan pada 24 Mei 2022. Jenis penelitian. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif karena dalam meneliti objek ini peneliti mengumpulkan data yang digabungkan lalu dianalisis secara induktif yang hasilnya akan menekankan pada makna. Sampel. Penelitian menggunakan pengambilan sampel purposif yang berfokus pada tujuan dari pihak-pihak yang diwawancarai tersebut. Penelitian ini diambil karena dalam menggali informasi lebih dalam terkait pihak-pihak lain. Sumber data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada 2. Yang pertama primer, yaitu dilakukan dengan mewawancarai langsung kepada pihak-pihak terkait agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kedua, sekunder, data yang diwawancarai tidak dapat atau kurang memenuhi untuk penelitian ini, maka dilakukan dengan sumber dari media cetak atau elektronik. Teknik mengumpulkan data. Yang pertama wawancara, yaitu memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Yang kedua media massa, yaitu mengutip beberapa sumber dari media massa yang dianggap dapat melengkapi data-data yang ingin diperoleh. Pengolahan data. Pengolahan data adalah rangkaian pengolahan data untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan pengetahuan dari beberapa sumber dari media massa yang dianggap dapat melengkapi data-data yang ingin diperoleh. Pengolahan data. Pengolahan data adalah rangkaian pengolahan data untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan pengetahuan dari data menta. Setelah terprogram, pengolahan ini biasa dilakukan secara otomatis oleh komputer. Rangkaian pengolahan data membentuk sistem informasi. Dalam pengolahan data terdapat poin tertentu, diantaranya reduksi adalah proses mengubah rekaman data ke dalam pola fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu. Data yang terkumpul dan terekam dalam catatan-catatan lapangan kemudian dirangkum dan seleksi. Pada intinya, reduksi dapat diartikan sebagai proses pemilihan data, pemusatan perhatian dan penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dilakukan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data dalam bentuk tabel sudah umum ditemukan bahkan dalam lingkungan sekolah sekalipun, dimanapun berbentuk kolom guna mempermudah pengklasifikasian data atau pengelompokan data. Dari pengolahan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengolahan data kualitatif merupakan teknik pengolahan data yang digunakan untuk data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang digunakan untuk data kualitatif. Data kualitatif merupakan data secara umum tidak dapat diolah secara numerik. Lalu, yaitu bab 4, pembahasan. Pembahasan pertama, tanggapan masyarakat terkait pernyataan Menteri Agama yang menyampaikan suara azan dengan gunggungan anjing. Berbagai reaksi masyarakat yang ditimbulkan dari pernyataan Menteri Agama, menurut DS, seorang pengurus masjid menyatakan bahwa pernyataan Menteri Agama tersebut lebih berfokus pada toleransi beragama itu sendiri, walaupun dengan cara penyampaian yang salah. Menurut AS, seorang guru,
tidak setuju dengan pernyataan Menteri Agama tersebut dan menekankan pada doktrin spiritual agama Islam seperti apabila azan sudah berkumandang adalah salah satu tanda kiamat. Maksud saya apabila sudah tidak berkumandang. Dia juga tidak setuju apabila di suatu tempat ada suara azan yang terlalu mengganggu masyarakat sekitar. Dan juga menurut AN, seorang siswa SMA tidak setuju dengan itu dengan berfokus pada definisi dari azan dan juga penggongongan anjing. Berdasarkan jajak pendapat masyarakat, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sendiri kurang setuju dengan pernyataan Menteri Agama yang menyatakan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Tapi, sebagian masyarakat dapat memahami maksud toleransi yang disampaikan oleh Menteri Agama. Yang kedua, pembahasan kedua akan dibacakan oleh Denny Sukmadi Putra. Kepada Denny Sukmadi Putra, kita persilahkan. Apakah hal ini berdampak secara langsung terhadap masyarakat? Di sini menurut beberapa narasumber, salah satunya DS, sebagai seorang pengurus masjid, dia berpendapat bahwa hal ini tidak terlalu mempengaruhi dalam kesehariannya, seperti hanya perubahan dalam penggunaan speaker luar dan speaker dalam yang lebih dimaksimalkan untuk azan, dan juga speaker dalam yang digunakan untuk acara pengajian dan acara-acara lain di masjid agar tidak mengganggu lingkungan luar. Dan juga menurut beberapa narasumber yang lain, mereka tidak terlalu terdampak secara langsung terhadap hal ini, dan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat luas tidak terlalu terdampak oleh hal ini. Untuk pembahasan ketiga akan dibacakan oleh Yandri Irwanto. Kepada Yandri Irwanto, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan bab 4 bagian 3. Mengapa hal ini dapat berdampak kepada masyarakat? DS menyatakan dalam hal ini mungkin akan dilakukan perubahan seperti penggunaan speaker dalam untuk mengadakan acara lain di masjid agar tidak mengganggu masyarakat. Untuk yang keempat, solusi untuk penyelesaian konflik ini akan dibacakan oleh Hafiz Rianto. Kepada Hafiz Rianto, dipersilahkan. Solusi penyelesaian konflik. DS berpendapat bahwa pentingnya toleransi dari setiap umat beragama untuk menyelesaikan konflik ini. AS mengeluarkan pendapat yang hampir sama dengan menekankan azan harus tetap dikumandangkan. AN mengeluarkan pendapat bahwa kita semua sebagai umat Islam harus bersuara terhadap pernyataan Menteri Agama. Dapat disimpulkan toleransi sini sangat penting sebagai solusi dari konflik tersebut. Hal ini dapat menjadi penentu penyelesaian konflik. Untuk bab 5 yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh Denny Sukmadi Putra. Kepada Denny Sukmadi Putra, kita persilahkan. Dari penelitian yang telah kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa sebenarnya hal ini menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Banyak masyarakat yang melakukan kontra ataupun pro terhadap hal ini. Sebenarnya bagi beberapa masyarakat yang pro akan hal ini, mereka berpendapat bahwa sebenarnya tujuan dari Menteri Agama melakukan hal itu adalah baik, yaitu menjunjung toleransi dan memperbaiki intoleransi di Indonesia, tetapi hanya dengan penyampaian yang salah. Hal ini disebut salah karena itu melecehkan suara azan yang sangat sakral bagi umat Islam, dan disamakan dengan suara anjing yang bagi orang Indonesia kebanyakan dianggap sebagai hewan yang menjijikkan dan dianggap buruk. Kami juga memiliki beberapa saran, seperti untuk Menteri Agama mungkin bisa melakukan klarifikasi untuk meluruskan kasus-kasus ini, dan juga agar masyarakat Indonesia lebih memperkuat rasa toleransi dalam diri mereka masing-masing. Terima kasih, sekian dari kami. Demikian hasil presentasi laporan penelitian kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.